Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari beberapa teman kita. Dan untuk teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya testimoni sholawat, teman-teman bisa kirimkan ke WhatsApp aku. Tapi aku minta tolong untuk tidak menelpon, apalagi video call aku ya. Pasti aku jawab, insya Allah aku jawab. Kemudian teman-teman yang menurut teman-teman kalau video ini bermanfaat, silahkan di-share ke medsosnya teman-teman. Jangan lupa follow Instagram aku juga ya, Meliza Arnelia di sini. Nah, langsung aja aku bacain ya teman-teman. Ini dari Mbak Rika Fitriana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sedang menyimak YouTube Anda. Baru bulan kemarin dipertemukan dengan channel Mbak Mel, alhamdulillah. Kemudian aku tanya dengan Mbak siapa? Dengan Rika di Madiun. Alhamdulillah, sejak tahu channel Mbak Mel langsung saya praktekkan. Awal sedikit-sedikit, niat saya biar istiqomah dulu. Setiap kegiatan saya berusaha sholawat Jibril, habis sholat wajib, latihan sholat sunnah juga. Setelah sholat sunnah, sholawat lagi semampunya. Oh iya, sebelum ditunjukkan dengan sholawat Jibril di bulan yang sama, juga saya dipertemukan dengan amalan istighfar 1000 kali. Jadi sekarang saya mix dua-duanya. Alhamdulillah, pertolongan kecil saya rasakan, nikmat sekali Mbak Mel. Rezeki datang dari arah manapun, walau tidak banyak, tapi rasanya nikmat. Dan keajaiban terus saya rasakan, apalagi setelah husu sholawat. Misal setelah sholawat berdoa seperti yang Mbak Mel sarankan, langsung minta. Kesusahan tutor untuk privat bimbel saya. Beberapa hari ada yang datang dan langsung deal. Dipertemukan dengan pembeli kepingan emas saya, langsung didatangkan pembeli. Sehari kemarin ada 3 customer. Alhamdulillah. Dan kenikmatan lainnya. Terima kasih sudah dipertemukan sama Mbak Mel, makin semangat dan adem menjalani hidup. Masya Allah, selamat ya Mbak, semoga istiqomah Mbak, dan doa-doa lainnya diijabah Allah. Kemudian aku tanya, Mbak baca sholawatnya berapa banyak? Kemudian beliau jawab, nggak ngitung Mbak Mel, semampunya aja, mungkin baru 1000-an sehari, soalnya saya sambil kerjaan rumah, sebelum tidur. Masya Allah, semoga istiqomah ya Mbak, lancar selalu usaha. Masya Allah banget ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Rika. Beliau baca sholawatnya sholawat Jibril, bacanya setelah habis sholat, kemudian sambil beraktivitas juga dibaca. Dan beliau nggak ngitung, tapi kalau dikira-kira ya sekitar 1000-an, bahkan mungkin lebih ya teman-teman. Karena aku pernah coba ketika aku cuci piring itu baca sholawat sambil cuci piring, cuman aku hitung di dalam hati itu sebentar aja bisa sampai dapat 300 sholawat loh. Dan itu cuci piringnya cuma sekitar 2 menitan, apalagi kalau kita seharian baca sholawat, ya nggak? Nah lanjut, cerita berikutnya ini dari Mbak Nurul. Jadi singkat cerita, Mbak Nurul ini punya banyak hutang teman-teman, dan beliau punya bayi usia 18 bulan yang terpaksa harus ditinggalkan bersama keponakannya yang berusia 13 tahun. Nah beliau ini pengen banget berhenti kerja, cuman utangnya banyak, jadi bingung gitu. Dan kemudian aku kasih saran kepada Mbak Nurul untuk sebaiknya resign. Rezeki udah Allah yang atur ya, bukannya aku ngelarang orang buat kerja, tapi kan kasihan anak gitu, anak bayi diurusin sama anak kecil, umur 13 tahun kan masih kecil, takutnya kan kenapa-kenapa, kita kan nggak tahu gitu. Dan Masya Allah, Mbak Nurul akhirnya sekarang sudah mulai mencoba untuk resign, lagi ngurus-ngurus segala macem. Dan aku bilang mendingan baca sholawat, nanti kalau udah di rumah aja baca sholawat, berbanyak sholawat, insya Allah nanti dicukupin sama Allah rezekinya, entah dari mana aja, Allah yang lebih tahu. Dan Masya Allah, Mbak Nurul ini justru malah dapat tambahan anak-anak yang ikut les sama beliau. Masya Allah kan, nanti kalau Mbak Nurul terus baca sholawat gitu, insya Allah bukan tidak mungkin itu rame yang privat di rumahnya. Jadi tetap bisa bekerja, tetap bisa menghasilkan uang untuk bantu suami bayar utang, tapi tetap di rumah sambil jaga anak gitu kan. Masya Allah banget kan. Nah ini tadi chatnya ya, aku karena banyak
Jadi aku persingkat ya teman-teman. Masya Allah Mbak Mel, aku bingung mau balas WA-nya Mbak Mel karena aku seneng dan bingung kok Mbak Mel baik banget. WA nggak lama dibalas dan aku dikasih solusi begitu baik. Semoga Mbak Mel dan keluarga diberi keberkahan, sehat, dilindungi sama Allah, amin. Alhamdulillah tadi pagi saya baca sholawat munjiat 10 kali dan sholawat Jibril yang nggak kuhitung. Alhamdulillah tadi siang ada yang daftar les, jadi yang les bertambah Mbak. Semoga saya istiqomah terus, amin. Tuh ya kan teman-teman, yang les bertambah. Masya Allah, mudah-mudahan makin banyak yang les ya. Masya Allah banget ya teman-teman itu. Ayo teman-teman jangan takut. Aku nggak kerja, cuman ibu rumah tangga Mbak. Gimana bisa bayar utang? Aku nggak kerja loh. Rezeki udah Allah yang atur. Bukan berarti perempuan nggak boleh kerja, boleh kok membantu suami bekerja boleh. Tapi kalau kondisinya seperti Mbak Nurul, lebih baik di rumah. Allah yang atur rezeki, perbanyak ibadah. Kecuali laki-laki ya, kalau laki-laki kan memang harus bekerja, harus cari kerja. Jangan mentah-mentah diterima, oh baca sholawat aja nggak perlu kerja. Terus nanti yang laki-laki malas kerja, akhirnya sholawatan doang. Ya dapat sih rezeki, cuman kan gimana ya, kita tetap memang harus berusaha. Yang bekerja tetap bekerja, yang berdagang tetap berdagang, bukan malah jadi malas-malesan ya teman-teman. Lanjut, ini kisah berikutnya dari Mbak Yani, DM aku di Instagram. Mbak, alhamdulillah berkat sholawat aku pengen jam tangan Jim Sani dapet orderan tembus 12 piece, malah lebih dari 20 piece. Alhamdulillah banget Mbak, hasil lihat TikTok Mbak Mel jadi rajin, jadi positif dan semangat. Itu tanggal 28 Juni dan belum aku baca, mohon maaf ya Mbak Yani. Lanjut, Mbak Yani ngechat aku di Juli, komenin makanan yang aku buat dan aku lagi-lagi nggak baca. Kemudian di bulan Agustus ini Mbak Yani ini keren teman-teman gitu ya, jangan baper kalau misalnya Bang aku baca, Mbak kenapa nggak pernah dibaca, kenapa nggak pernah komenku nggak pernah dibalas. Ya mohon ngerti ya teman-teman ya, karena yang ngechat aku banyak banget. Jadi aku bukannya pilih-pilih orang yang aku klik buka, ya aku juga nggak kenal siapanya gitu ya. Lanjut ya teman-teman ya. Alhamdulillah Mbak Mel rajin sholawat, Jim Sani tembus 50 piece. Itu bulan Agustus loh kan. Dari lagi bulan Juni kan, akhir Juni beliau tembus 20 piece. Nah di bulan Agustus beliau tembus 50 piece dalam 1 bulan dan bisa naik level. Bersyukur banget Mbak Mel, berkah sholawat dan doa. Ini mungkin Juli ya, Juninya tembus 20 piece, Julinya tembus 50 piece. Jadi teman-teman kalau di Jim Sani itu, karena aku adalah salah satu reseller Jim Sani juga, sempat juga aku banyak juga dulu nyetoknya, memang pakai level. Jadi kalau mau harganya dapat murah ya harus level, harus tiap bulan itu levelnya bertahan, minimal bertahan ya teman-teman gitu. Jadi harganya makin murah dan Masya Allah akhir si Mbak Yani ini bisa mencapai target, keren banget ya. Dan memang aku pernah ngerasain sih, waktu aku masih jualan Jim Sani, dari mulai yang aku mulai nol lagi kan, ada di YouTube aku ya, dari mulai aku nol, habis modal aku karena aku sakit, kemudian aku mulai jualan lagi di modal 3 juta, sampai pada akhirnya aku bisa jualan, stok aku banyak banget. Cuman kalau sekarang memang aku sudah nggak fokus ke situ ya teman-teman, aku fokus ke YouTube, TikTok aku fokus ke sini, jadi aku udah nggak kepegang lagi jualannya, makanya aku perlahan stop jualannya gitu teman-teman ya. Lanjut ya, alhamdulillah Mbak, lanjut ya. Bersyukur banget Mbak berkat sholawat dan doa, beliau bilang gitu kan. Kemudian beliau nanya, Mbak sholawat dan doa apa biar pasangan hidup terbuka hati buat sholat, apa bisa gitu kan. Kemudian aku bilang bisa teman-teman ya. Ini lanjut dulu aku baca ya. Aku tanya baca sholawat apa, beliau jawab saya seringnya sholawat Jibril. Saya seringnya sholawat Jibril. Aku berharap banget dibales, akhirnya dibales Mbak Mel. Makasih Mbak Mel, salam kenal ya Mbak, aku dari Blora. Makasih banget doanya Mbak, udah tembus 50 piece Mbak, tinggal bismillah tembus 150 piece. Berkat lihat Mbak Mel jadi rajin salawat, sehat terus ya Mbak Mel, amin amin. Makasih doanya ya teman-teman ya Mbak Yani. Kemudian beliau bilang lagi, nggak mesti Mbak, kadang ratusan, kadang ribuan. Oh iya Mbak, aku kan kerja, kalau bawa tasbih, kalau di pakaian kan agak ribet. Ya Mbak, kalau aku bawa ke pasar sholawat nggak pakai tasbih nggak apa-apa Mbak. Kalau ke pasar di rumah lanjut pakai tasbih nggak apa-apa kah? Gitu beliau tanya. Nah, ini sekaligus nutup ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang bingung, emang boleh Mbak sholawat nggak pakai tasbih? Loh, siapa yang bilang nggak boleh?
tasbih ini hanya alat hitung supaya kita nih nggak lupa. Ini tuh pengingat aku. Kadang kita tuh hilaf, kalau nggak pakai ini hilaf dan kurang semangat. Itu kalau aku, beda kalau teman-teman ya. Jadi aku kemana-mana bawa tasbih, ya nggak apa-apa. Nah jadi kemudian tadi Mbak Yani nanya, emang bisa Mbak baca sholawat biar pasangan kita tuh jadi rajin ibadah? Bisa, kata siapa nggak bisa? Contoh ya, suami aku dulu itu nggak pernah mau sholawat. Tahun 2016 aku ngingetin, Mi sholawat, udah sholawat belum? Udah, berapa? Satu teman-teman baca sholawatnya. Sampai pada akhirnya sekarang Masya Allah 1000. Beliau kalau suami aku istiqomah hanya 1000, dia nggak nambah-nambah lagi. Tiap habis sholat wajib 200 gitu. Dan itu udah alhamdulillah disyukuri dengan dia mulai membaca sholawat dan istiqomah bersolawat. Banyak yang perubahan yang aku lihat, dari yang tadinya orangnya cuek, jutek gitu kan, sama orang tuh nggak mau negor, jutek banget, jadi lebih ramah, jadi lebih peka terhadap orang lain, terhadap sekitar. Itu yang aku rasain dari suami aku. Masya Allah, mudah-mudahan beliau istiqomah. Teman-teman, ayo baca sholawat, jangan ragu baca sholawat ya. Dengan bersolawat yang awalnya karena ingin dunia, pada akhirnya kita mengerti, pada akhirnya kita malah jadi lebih dekat sama Allah. Kemudian kita jadi rajin ibadah, yang gak berhijab jadi berhijab. Masya Allah banget kan teman-teman. Jadi malu gitu, yang tadinya pakai jilbabnya cuman kalau keluar doang, lama-lama malu. Ayo baca sholawat ya. Semangat selalu, ayo teman-teman. Kita doakan juga buat Mbak Yani, semoga Mbak Yani bisa mencapai level berikutnya, level 150 piece, 500 piece, 1000 piece, dan seterusnya. Amin ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman juga para reseller dimanapun kalian berada, ayo semangat, perbanyak sholawat supaya bisa mencapai target penjualan kalian. Insya Allah bisa, nggak ada yang nggak mungkin ya. Tapi kalau ada teman-teman yang udah istiqomah sholawat tapi kok dalam hal dagang ya, kok penjualannya segitu-gitu aja, penjualannya nggak ada perubahan, masih sepi-sepi aja, jangan berprasangka buruk. Allah itu tahu yang terbaik buat hambanya. Mungkin ada yang jauh lebih penting dari sekedar dagangan kita laris, yaitu berupa mungkin kesehatan, keselamatan, atau umur kita. Allah yang lebih tahu, atau keselamatan keluarga kita. Itu Allah jadi mengutamakan ke itu semua. Dan akulah contoh dari salah satu orang yang udah sholawat di sekarang ini. Dagangan aku tidak seramai yang dulu, dan aku berpikir positif. Oh iya, karena Allah lebih tahu, mungkin ya ada sesuatu yang akan terjadi dalam keluarga aku, dan Allah melindungi itu. Dan kemudian bisa jadi Allah mau ngasih aku yang lebih dari itu gitu, mau yang jalan rezeki kamu bukan di sini, jalan rezeki kamu di sana gitu. Atau mungkin yang kalau yang aku lihat ya, subscriber dari YouTube aku kan makin cepat, perkembangannya cepat lagi kayak waktu awal-awal aku mulai nge-YouTube ya. Mungkin di situ sama Allah dialihkan ke situ. Jadi ya itulah, jadi kita mesti bersyukur, jangan kita fokusnya mentang-mentang doanya buat dagangan laris, maunya dagangan laris. Ntar kalau nggak laris ngerasa Allah nggak denger doa, enggak. Jadi banyak kita cari 1001 alasan untuk tidak menyalahkan Allah. Kalau kita udah nyalain Allah, terus kita nggak mau ibadah, kita mau minta tolong siapa lagi? Allah mah nggak rugi kita nggak ibadah, Allah nggak rugi kita nggak sholat, kita yang rugi ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya video ini jika bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.